Ketimpangan gaji atau wage inequality merupakan kesenjangan gaji yang mengacu pada perbedaan upah antara perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang memiliki tanggung jawab serupa. Meskipun perempuan telah menunjukkan kompetensi yang setara, bias gender dalam evaluasi kinerja dan kebijakan kompensasi masih sering terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artika Atur Suryagraha dengan NIM E0061231016. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketimpangan gaji atau wage inequality. Baiklah, mari saja langsung kita sama-sama belajar. Di era globalisasi dan teknologi seringkali meningkatkan ketimpangan gaji antara kerja terampil dan tidak terampil, di mana di era globalisasi ini membuka peluang dan persaingan internasional yang mendorong perusahaan memindahkan produksi ke negara dengan biaya rendah. Fenomena ini terjadi ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok tertentu, baik berdasarkan jenis pekerjaan, gender, tingkat pendidikan, lokasi geografis, maupun faktor lainnya. Sebagai contoh, dalam banyak kasus, pekerja perempuan seringkali menerima gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mereka meskipun memiliki kualifikasi dan tanggung jawab yang serupa. Lalu kita masuk pada faktor penyebab, di mana teknologi memberikan nilai lebih tinggi seperti di bidang teknologi informasi, data science, dan kecerdasan buatan. Hal ini menyebabkan pekerja dengan keterampilan rendah atau tanpa keahlian khusus menjadi kurang dihargai, sehingga menciptakan kesenjangan pendapatan pekerjaan yang membutuhkan keahlian tinggi. Lalu masuk pada yang kedua adalah kurangnya regulasi untuk memastikan pemerataan penghasilan tanpa kebijakan yang jelas, di mana perusahaan cenderung sekali memberikan gaji yang berdasarkan keuntungan maksimal, bukan keadilan sosial. Lalu yang terakhir pada faktor penyebab ada diskriminasi gender, di mana yang seperti kita ketahui wanita ini masih sering sekali mendapatkan diskriminasi, di mana para wanita lebih sering mengalami perbedaan, juga turut memperburuk ketimpangan gaji, di mana kita ini sebagai seorang wanita seringkali menerima upah lebih rendah dibandingkan pria. Meskipun memiliki kualifikasi dan tanggung jawab yang sama, kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan ketidakadilan yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan stabilitas sosial secara keseluruhan. Dampak apa sih yang bisa terjadi dalam ketimpangan gaji ini? Nah, dampak yang dapat terjadi ini adalah ketidakpuasan pekerja dengan gaji yang tidak sesuai, di mana beban kerja atau kontribusi mereka seringkali menjadi pemicu utama dalam masalah ini. Ketidakpuasan ini dapat mempengaruhi produktivitas kerja, menurunkan loyalitas terhadap perusahaan, dan bahkan mendorong pekerja untuk mencari peluang di tempat lain. Lalu meningkatnya kesenjangan sosial. Nah, di mana ketika sebagian kecil individu menikmati pendapatan yang sangat tinggi, sementara mayoritas lainnya berjuang dengan pendapatan lebih rendah. Hal ini menciptakan jurang yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Akibatnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi menjadi tidak merata. Seperti yang kita ketahui, contohnya itu BPJS. Nah, di mana pada layanan kesehatan pengguna BPJS ini cenderung lebih didiskriminasi dan lebih dijauhkan atau lebih dibelakangkan daripada orang-orang yang memakai layanan kesehatan dengan tidak menggunakan BPJS. Jadi mereka mendapatkan diskriminasi, dan juga seringkali terdapat berita-berita di mana pengguna BPJS ini mengalami perilaku yang tidak nyaman daripada pengguna layanan kesehatan lainnya. Lalu ada stres finansial atau rendahnya motivasi kerja dan hilangnya potensi diri, di mana stres ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik, menurunkan motivasi kerja, dan menghambat pengembangan potensi diri. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga perusahaan dan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan sistem penggajian yang lebih adil dan berkelanjutan.
Lalu setelah ada dampak pasti ada solusi kan? Nah, di mana solusi dari ketimpangan gaji ini kita dapat menerapkan kebijakan pengupahan yang adil, di mana kebijakan ini dapat mencakup transparansi dalam struktur gaji. Jadi penetapan upah minimum yang layak serta penghapusan diskriminasi berbasis gender, ras, atau faktor lainnya. Dengan kebijakan ini kita atau para pekerja dapat merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Lalu ada memberikan pelatihan untuk membantu pekerja. Nah, ini sangat penting nih pada sebuah perusahaan karena setahu saya perusahaan ini jarang sekali menggunakan ini kecuali perusahaan yang di bawah naungan pemerintah, di mana memberikan pelatihan kerja ini tidak hanya untuk meningkatkan keterampilan para pekerja, namun pelatihan ini juga bisa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang lain agar dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Dengan memiliki keterampilan yang relevan, pekerja dapat mengakses pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Lalu pemerintah merupakan salah satu solusi di mana pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan redistribusi yang adil seperti reformasi pajak yang progresif dan peningkatan anggaran untuk program-program kesejahteraan sosial. Reformasi pajak yang progresif di mana individu dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan pajak lebih besar dan dapat membantu mengurangi ketimpangan. Dana yang diperoleh dari pajak ini dapat dialokasikan untuk program-program kesejahteraan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan langkah-langkah ini diharapkan ketimpangan gaji dapat diminimalkan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Lalu kita masuk pada kesempatan akhir, yaitu ada kesimpulan, di mana kesimpulan ini terdapat ketimpangan gaji yang merupakan permasalahan yang begitu kompleks yang berdampak luas pada individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi yang memprioritaskan pekerjaan dengan keahlian tinggi tadi, lalu kurangnya regulasi yang memastikan pemerataan penghasilan, serta diskriminasi gender yang masih terjadi di banyak sektor. Nah, dampaknya tidak hanya menciptakan ketidakpuasan kerja, tetapi juga memperburuk kesenjangan sosial dan meningkatkan stres finansial dan menghambat potensi individu. Untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan langkah-langkah strategis, seperti menerapkan kebijakan pengupahan yang adil, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pekerja, dan mengimplementasikan kebijakan redistribusi yang progresif oleh pemerintah dengan kolaborasi antara berbagai pihak, di mana ketimpangan gaji ini dapat diminimalkan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, serta mendorong kesejahteraan dan stabilitas sosial yang lebih baik. Nah, di mana ketimpangan gaji ini memiliki kondisi yang terdapat perbedaan signifikan dalam pendapatan yang diterima oleh individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, lokasi geografis, gender, dan diskriminasi. Ketimpangan gaji mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan, di mana sebagian individu atau kelompok mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lain, meskipun kontribusi atau beban kerja mereka mungkin serupa. Fenomena ini seringkali menjadi indikator adanya masalah struktural dalam sistem ekonomi dan sosial suatu negara. Ketimpangan gaji tidak hanya berdampak pada individu yang menerima penghasilan lebih rendah, tetapi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial, menghambat mobilitas ekonomi, dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat.
Oleh karena itu, memahami dan mengatasi ketimpangan gaji menjadi langkah penting untuk menciptakan keadilan dan meratakan dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi itu adalah tadi ketimpangan gaji. Jadi ketimpangan gaji ini berpengaruh sangat besar bagi masyarakat karena sebagian masyarakat dapat menikmati gaji, namun di sisi lain terdapat lebih banyak masyarakat yang tidak mendapatkannya. Lalu hal ini dapat lebih jelas dan lebih sering terjadi kepada para wanita. Lalu untuk selanjutnya peran pemerintah ini sangat penting bagi ketimpangan gaji, karena ketimpangan gaji ini juga merupakan suatu kesejahteraan untuk masyarakat. Untuk materi pada kali ini cukup sekian dulu, karena kita akan bertemu lagi di pada kesempatan lainnya. Dan terima kasih sudah belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Dadah.